Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini admin yang kembali berbagi informasi terbaru atau terupdate buat rekan-rekan semua mengenai tampilan terbaru di portal SSC-ASN untuk pendaftar P3K. Nah, di mana di sini ada perubahan rekan-rekan ya, berdasarkan informasi resmi daripada Badan Kepegawaian Negara. Jadi buat rekan-rekan semua yang lagi menonton video ini, silahkan disimak videonya dengan baik. Jangan di-skip agar tidak salah dalam memahami informasi yang admin bagikan. Terkhusus buat rekan-rekan yang baru saja menemukan channel ini, silahkan tekan tombol subscribe. Jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya, agar rekan-rekan tidak ketinggalan dengan info-info terupdate setiap harinya dari channel ini. Jika ada suara-suara berisik, abaikan saja. Informasi di video ini lebih menarik untuk kita simak bersama-sama. Oke, kita lanjut ke info intinya. Di sini admin mendapatkan informasi dari laporan singkat hasil audiensi FGHN LPSI dengan BKN, di mana di sini kita bisa lihat Jakarta 29 Juni 2022 rekan-rekan ya. Nah, di mana pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2022 diterima oleh perwakilan BKN ya, dari Bapak Septian Eka Putra, Bapak Adi Fausan, Bapak Mariono, Bapak Subagio dan Ibu Rani. Nah, di mana di sini kita bisa lihat ada beberapa poin rekan-rekan ya, hasil audiensi sebagai berikut. Mekanisme pengangkatan P3K. Jadi yang pertama adalah mekanisme pengangkatan P3K. Yang pertama, poin pertamanya adalah data kebutuhan guru di seluruh Indonesia diambil berdasarkan data pokok Dapodik. Rekan-rekan ya, data pokok pendidik atau dari Dapodik. Jadi kebutuhan guru di seluruh Indonesia itu diambil berdasarkan data di Dapodik rekan-rekan ya. Rekrutmen pegawai ASN P3K diperbaiki melalui proses seleksi. Tidak ada, nah ini rekan-rekan ya, tidak ada kebijakan penghapusan honorer. Nah, ini juga sempat viral rekan-rekan ya mengenai penghapusan honorer di tahun 2023 mendatang. Nah, di mana di sini lebih ditegaskan lagi bahwa tidak ada penghapusan honorer melainkan pengalihan status honorer. Jadi katanya tidak dihapus melainkan dialihkan rekan-rekan ya. Pelamar dapat memilih formasi yang tersedia berdasarkan pelamar prioritas. Nah, ini jadi kan kita tahu bahwa yang pertama itu akan memilih formasi adalah peserta prioritas rekan-rekan ya. Nah, di sini dikatakan bahwa pelamar dapat memilih formasi yang tersedia berdasarkan pelamar prioritas. Sistem penguncian formasi. Nah, ini sistem penguncian formasi yaitu guru induk. Jadi ini merupakan hal yang baik bagi rekan-rekan yang mengajar di sekolah induknya dan mendaftar di sekolah induknya terus formasinya tersedia. Nah, di mana di sini penguncian formasi yaitu guru induk diprioritaskan untuk memilih formasi yang tersedia. Jadi rekan-rekan itu jangan khawatir kalau misalnya tersedia satu formasi, jangan khawatir jika ada pendaftar dari luar masuk ke sekolah rekan-rekan, karena rekan-rekan itu atau guru induk itu diprioritaskan rekan-rekan ya, diprioritaskan untuk memilih formasi yang tersedia. Karena kita tahu bahwa di P3K 2022 ini tidak ada istilah mutasi seperti itu rekan-rekan ya, atau pergeseran. Dalam sistem pemilihan formasi, pelamar prioritas 1 yaitu guru yang lulus PG akan diarahkan oleh sistem. Nah, ini rekan-rekan ya, akan diarahkan oleh sistem untuk memilih formasi yang tersedia dan hanya konfirmasi. Nah, di sini rekan-rekan ya, dan hanya konfirmasi dengan memilih yes atau no. Jadi rekan-rekan nanti ketika membuka portal SSC-ASN rekan-rekan ya, jadi ketika rekan-rekan nanti login di akunnya rekan-rekan ya, login di akunnya, karena nantinya rekan-rekan akan tetap melakukan pendaftaran. Nanti rekan-rekan yang peserta prioritas atau yang sudah lulus passing grade tanpa formasi itu hanya memilih dua pilihan, yes atau no rekan-rekan ya. Nah, jadi rekan-rekan hanya melakukan hal tersebut sebagaimana yang disampaikan di sini rekan-rekan ya. Ini nanti akan diarahkan. Nah, jelas rekan-rekan ya, akan diarahkan oleh sistem untuk memilih formasi yang tersedia dan hanya konfirmasi dengan memilih yes atau no rekan-rekan ya. Nah, guru yang lulus PG harus melakukan pendaftaran di sistem SSC-ASN. Nah, ini rekan-rekan ya. Jadi rekan-rekan itu tetap melakukan pendaftaran tanpa adanya seleksi tes. Jadi rekan-rekan itu tetap harus mendaftar, tapi jangan khawatir karena nanti itu tidak ada istilah tes lagi. Nah, selanjutnya belum ada mekanisme teknis
dari Kemendikbud dan Kemenpan RB yang diintegrasikan dalam sistem SSCASN. Jadi buat rekan-rekan jika mengecek sekarang itu di SSCASN-nya belum bisa rekan-rekan ya, belum bisa diakses karena data-data untuk di dalam portal SSCASN itu belum diintegrasikan oleh Kemendikbud dan Kemenpan RB. Formasi didasarkan pada usulan kebutuhan sekolah, diajukan oleh BKN dan ditetapkan oleh Kemenpan RB. Jadi jika misalnya di sekolah rekan-rekan itu sudah dilakukan pendataan, khususnya rekan-rekan yang sudah lulus PG namun tidak mendapatkan formasi, jika memang sudah dilakukan pendataan, insya Allah rekan-rekan itu akan mendapatkan formasi di sekolah induknya rekan-rekan ya. Kalaupun misalnya tidak dilakukan pendataan, mungkin saja dari pihak Pemda sudah mengetahui mengenai kebutuhan yang ada di sekolah tersebut. Nah, yang pastinya nanti itu ditetapkan oleh Kemenpan RB. Nah, di bagian B sini kita bisa lihat regulasi seleksi ASN P3K. Kewenangan manajemen ASN di BKN hanya terbatas untuk mengkoordinasikan sistem seleksi, Bagi guru lulus passing grade yang diberhentikan oleh pihak sekolah, cukup melampirkan surat pernyataan. Nah, ini ada juga isu-isu kemarin yang disampaikan oleh rekan-rekan kita di kolom komentar, bahwa mereka itu dikeluarkan oleh pihak sekolah karena mereka itu sudah lulus passing grade. Begitu rekan-rekan ya, lulus passing grade, namun ada yang dikeluarkan. Jadi yang dikeluarkan ini cukup melampirkan surat pernyataan. Perihal apakah menggunakan materai atau tidak, kita tunggu informasi selanjutnya rekan-rekan ya. Ada kebijakan bahwa ASN P3K tidak bisa dimutasi. Nah, ini rekan-rekan ya, tidak bisa dimutasi. Waspada terhadap adanya oknum calo yang mengatasnamakan Badan Kepegawaian Negara. Nah, ini jangan sampai ada menjanjikan mengenai kelulusan rekan-rekan ya, mengenai kelulusan tanpa harus mendaftar, tanpa harus memilih formasi di portal SSCASN. Rekan-rekan itu jangan langsung percaya rekan-rekan ya, karena bisa saja merugikan diri sendiri. Nah, di sini ditandatangani oleh Ibu Kustrianingsi ST. Nah, selanjutnya mengenai seleksi P3K ini masih banyak rekan kita yang bertanya. Nah, di sini kita bisa lihat kembali bahwa terdapat 3 jenis mekanisme seleksi guru ASN P3K di tahun 2022. Nah, yang pertama itu penempatan pastinya bagi rekan-rekan kita yang lulus passing grade pada seleksi P3K guru tahun 2021. Selanjutnya, seleksi kesesuaian atau verifikasi. Nah, seleksi dilakukan dengan mempertimbangkan dimensi kompetensi profesional, pedagogik, sosial, dan kepribadian, di mana pesertanya adalah THK 2, dan yang kedua adalah guru honorer negeri yang masa kerjanya di atas 3 tahun dan terdaftar pada data pokok pendidikan. Jadi rekan-rekan itu jika ingin mengetahui apakah masuk dalam kategori prioritas 2 atau 3, seperti itu rekan-rekannya, silahkan terkhusus ini yang prioritas 3, guru honorer negeri, silahkan dilihat di dapodiknya rekan-rekannya. Jika memang di sana sudah terhitung masa kerjanya atau pengabdiannya 3 tahun lebih, maka rekan-rekan itu masuk dalam prioritas ketiga dan akan mengikuti seleksi kedua, mekanisme kedua, yang mana rekan-rekan itu tidak perlu dites lagi. Meskipun ada juga informasi yang beredar saat ini bahwa untuk yang prioritas 2 ini digabung rekan-rekannya, prioritas 2 dan prioritas 3 itu digabung. Jadi yang ada nanti itu tinggal prioritas 1, guru lulus PG, dan prioritas 2 yaitu guru THK 2 dan guru honorer negeri rekan-rekannya. Namun kita tunggu informasi selanjutnya mengenai hal itu, mengenai informasi yang beredar tersebut. Karena kita tahu dan sudah lihat bersama bahwa di Permenpan RB nomor 20 itu yang ada adalah prioritas 1, prioritas 2, 3 dan pelamar umum. Nah, di selanjutnya di rekan-rekannya kita bisa lihat di sini mengenai mekanisme ketiga, yaitu mekanisme tes seperti sebelum-sebelumnya yang ditujukan kepada untuk guru honor negeri yang masa kerjanya itu kurang dari 3 tahun, terus lulusan PPG dan guru honorer swasta. Nah, yang perlu admin kembali tekankan di sini, ini nanti mekanisme kedua dan ketiga itu bisa berlanjut ketika masih ada formasi, bisa dilihat di bagian bawah sini rekan-rekan ya. Jadi rekan-rekan semua jika mengecek portal SSCASN itu belum terintegrasi dari data dari Kemendikbud dan dari BKN rekan-rekan ya. Jadi silahkan ditunggu mengenai pemilihan formasinya. Insya Allah yang sudah lulus PG tinggal memilih yes atau no. Seperti itu rekan-rekan ya. Mungkin cukup sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.